Perkenalkan, ini Gita, seorang mahasiswi dari jurusan Hubungan Masyarakat. Gita adalah orang yang ekstrovert, karismatik, dan tegas. Setidaknya, begitulah cara dia menggambarkan dirinya. Sedangkan teman sekelasnya menggambarkan Gita sebagai seseorang yang bersemangat dan rajin. Tak hanya itu, tapi juga sebagai pendengar yang buruk dan dominan. Gita mendapatkan umpan balik tentang sifat dan perilaku positif maupun negatifnya dari komunikasi yang ada. Gita dan teman sekelasnya mendapat manfaat dari komunikasi terbuka dan kesadaran diri yang dimilikinya. Itulah yang menjadi fokus dari model jendela Johari, alat untuk menilai diri sendiri maupun perilaku seseorang serta hubungannya dengan orang lain melalui umpan balik dan pengungkapan. Window atau jendela pada teori ini terbagi menjadi 4. Anggap saja setiap orang memiliki jendelanya masing-masing. Dan pada jendela Anda terdapat tabel mengenai hal yang Anda ketahui, ya dan tidak, dan hal yang orang lain ketahui, ya dan tidak. Tabel yang memiliki konsep saya tahu, orang lain juga tahu disebut dengan open self area. Di area ini Anda saling membuka diri dengan orang lain. Orang yang telah mengenal dirinya sendiri akan merasa mudah saat berinteraksi sosial dan seringkali orang dengan tipe ini selalu menemukan solusi di setiap langkahnya. Perlu diketahui, semakin besar open area, maka semakin produktif dan menguntungkan hubungan interpersonal yang dijalin. Saya tidak tahu, orang lain tahu, disebut blind area. Jika seseorang datang mengatakan beberapa hal dan Anda berpikir itu tidak benar, itu blind area. Artinya, orang lain sadar akan diri Anda, tetapi Anda tidak. Disinilah Anda harus memahami kekuatan dan kelemahan pada diri Anda. Saya tahu, orang lain tidak tahu, disebut hidden area. Area di mana terdapat beberapa hal yang Anda tidak ingin orang lain tahu, seperti masalah personal, pengalaman traumatis, atau rasa insecure. Saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, disebut unknown area. Kondisi di mana sebuah informasi tidak diketahui oleh siapapun atau setidaknya belum diketahui. Area ini tercipta karena kejadian di masa lalu. Pada dasarnya, ketika kita melakukan suatu hal, kita telah belajar sedikit lebih banyak mengenai siapa kita, yang bahkan sebelumnya kita tidak tahu terkait hal tersebut. Misal, awalnya Anda berpikir kalau roller coaster adalah wahana yang menakutkan, tapi setelah Anda menaiki wahana tersebut, Anda merasa senang dan menyadari kalau ternyata Anda adalah orang yang pemberani. Atau contoh lain, ketika seseorang bertanya kepada Anda, "Apa kamu suka sushi?" Anda tidak bisa menjawab karena Anda belum mencobanya. Kemudian setelah Anda mencobanya, Anda jadi tahu kalau sushi adalah makanan yang lezat. Jendela ini akan mengecil saat seseorang bertumbuh dewasa, di mana ia mulai mengembangkan diri dan belajar dari pengalaman hidupnya. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwasanya masih banyak bagian yang belum ditemukan dari siapa kita, dan jendela unknown area ini dapat dijadikan sebagai pemicu untuk menemukan siapa diri Anda yang sebenarnya. Mengenal diri sendiri jauh lebih sukar daripada ingin mengetahui pribadi orang lain. Sebab itu, kenalilah dirimu sebelum mengenal pribadi orang lain. Jadi, bagaimana Anda bisa menggunakan teori Johari Window untuk membantu Anda meningkatkan kesadaran diri dan persepsi diri Anda? Luangkan waktu dan gunakan model ini sebagai cara untuk mengenal diri Anda lebih baik. Tak lupa, share jawabannya di kolom komentar ya.